Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel info seputar seleb, yang akan memberikan informasi seputar artis tanah air terkini. Komika Arafah Rianti baru saja menghebohkan sosial media usai dilabrak warga sekitar rumahnya karena mobilnya menghalangi jalan. Dalam pengakuannya, Arafah memiliki 3 mobil. Sebenarnya emang bukan karena kegaaran. Tapi emang karena punya 3 mobil, aku enggak ngelebih-lebihin, ujar Arafah. Ia pun menjelaskan lebih lanjut tentang situasi serta kondisi yang ada di sekitar perumahan tempat tinggalnya itu. Yang punya garasi 2 itu cuman aku satu-satunya. Jadi yang kesini-kesini tuh garasinya cuman 1 doang. Jadi kayak parkir di depan, di jalanan. Jadi kan aku kira kayak jalanan itu ya boleh parkir karena kan cuman 8 rumah, bukan yang kayak rumah lalu lalang mobil depan lalu lintas, bukan. Kayak perumahan kluster buntu, jalannya, ujarnya lebih lanjut. Buntut dari kasus dilabraknya Arafah karena memarkirkan salah satu kendaraannya di jalan ini membuat kakak Halda ini diminta belajar dari Ayu Ting Ting. Diketahui, pedangdut tersebut tinggal di sebuah kawasan padat penduduk di kota Depok, Jawa Barat. Meski telah menjadi penyanyi kenamaan dengan penghasilan fantastis, nyatanya Ayu Ting Ting masih ogah pindah dari rumah yang ia tinggali bersama kedua orang tuanya tersebut. Meski begitu, Ayu Ting Ting juga tetap mengoleksi kendaraan roda 4 cukup banyak. Padahal, lokasi rumahnya berada di sebuah gang sempit. Ayu Ting Ting punya mobil lebih dari 3 tapi warga Depok nggak ada tuh yang labrak, ujar warganet. Bukan perkara jumlah mobilnya yang jadi masalah, tapi lahan buat parkirin mobilnya ada apa nggak? Imbuh netizen. Ayu Ting Ting mobil di dalam rumah, tanah milik dia sendiri, sama tetangga besti, sering kumpul acara bareng, aman. Mungkin Arafah nggak gaul sama tetangga dan parkir di tanah bukan milik dia sendiri, sindir warganet. Penampilan ibunda penyanyi dangdut top Ayu Ting Ting curi perhatian, Umi Kalsum bak toko emas berjalan kala memamerkan bisnis baru anaknya tersebut. Seolah tak mau kalah dengan Abdul Rozak alias Ayah Ojak sang suami yang gemar mengoleksi cincin emas, Umi Kalsum memasang lebih dari 1 kalung di lehernya. Penampakan tumpukan kalung emas Umi Kalsum ini terlihat kala dirinya mempromosikan cabang terbaru bisnis Ayu Ting Ting yakni Warung Ayah Rojak lewat unggahan story akun Instagram miliknya @mom_ayuting 92_ Sabtu 9/11/2024. Dalam unggahan tersebut Umi Kalsum tampil dengan menggunakan daster ungu di dalam mobil. Hai semuanya, jangan lupa ya ke Warung Ayah Rojak hari ini, hari Sabtu menunya juga banyak oke-oke juga, enak-enak banget, ada jengkol berontak, semur jengkol, pokoknya mau yang di Dehalu di Bekasi, yang di Depok ada ibu di sana ada ayah, terangnya. Yang mencuri perhatian. Dalam unggahan tersebut, tampak Umi Kalsum mengenakan beberapa tumpuk kalung emas. Tumpukan pertama memiliki panjang kalung hingga di bawah dada, sementara tumpukan kalung kedua memiliki permata bertuliskan Umi cukup besar yang menjuntai ke bawah. Diperkirakan tumpukan kalung emas yang dipakai Umi Kalsum itu memiliki berat ratusan gram. Tak hanya berukuran besar, kalung emas bertuliskan Umi itu juga dikelilingi puluhan permata. Berbeda dengan kedua orang tuanya yang gemar mengoleksi perhiasan emas. Ayu Ting Ting lebih suka irit dan investasi. Ibu Bilqis Humaira itu mengaku tak terlalu suka membeli barang bermerek dengan harga fantastis meski ia mampu. Beruntungnya dan bersyukurnya aku tuh enggak menghandle itu sendiri, karena kalau aku handle sendiri enggak jelas uang kemana, beli ini beli itu, ucap Ayu Ting Ting di YouTube Rio Motret. Baginya, investasi justru menjadi pilihan yang tepat, agar uangnya tak terbuang percuma demi penampilan. Kalau aku lebih investasi ke tanah, kontrakan,
perhiasan kayak gitu jadi panjang sampai kapanpun tidak akan pernah turun, jelasnya. Gaya boleh, okelah gaya mah yang penting bisa ngikutin tapi bukan berarti harus setiap saat diikutin terus, sambungnya. Bukan hanya investasi tanah dan kontrakan, Ayu juga membuka beberapa bisnis. Tak cuma itu, wanita bernama asli Ayu Rosmalina tersebut juga dijuluki sebagai biduan dengan bayaran tertinggi. Tak tanggung-tanggung, kabarnya harta duniawi anak sulung Umi Kalsum ini ditaksir capai angka 200 miliar rupiah. Bukan main, untuk satu episode di Brownies saja, Kokon Ayu bisa bawa pulang honor sekitar 80 juta rupiah. Hal ini dikuak sendiri oleh sang sahabat, Rio dalam YouTube-nya RIOMOTRET pada tanggal 26 November tahun 2021 lalu. Gue hitung aja nih ya, Brownies satu episode katanya 80 juta rupiah kali 30 hari itu aja udah berapa kan, ungkap Rio. Meski demikian, Ayu Ting Ting mengaku tak pernah memegang uang. Semua uang hasil keringatnya siang malam lari ke rekening kedua orang tuanya. Saya mah enggak ada uangnya. Uang saya ada di orang tua saya semua, ujar Ayu Ting Ting. Jadi percuma cek ATM saya, juga enggak ada uangnya, tegasnya. Keuntungan investasi emas. Emas adalah salah satu aset yang secara historis memiliki kinerja baik selama periode gejolak ekonomi dan geopolitik, termasuk inflasi tinggi. Jika Anda belum atau sedang tertarik investasi emas, ada beberapa alasan mengapa Anda harus menambahkan logam mulia ini ke dalam portofolio investasi. Dikutip dari CBS News, berikut beberapa keuntungan investasi emas yang perlu diketahui oleh investor pemula. 1. Emas terbukti menjadi lindung nilai terhadap inflasi. Sepanjang sejarah, emas secara konsisten menunjukkan kemampuannya untuk mempertahankan nilainya dan bahkan menaikkan harganya pada saat inflasi tinggi. Hal ini karena emas adalah aset fisik berwujud yang tidak mengalami penurunan daya beli seperti mata uang kertas. Ketika harga barang dan jasa naik akibat inflasi, nilai real kepemilikan uang tunai cenderung menurun. Namun emas, yang tidak dapat dicetak atau dicairkan seperti uang kertas, tetap memiliki nilai intrinsiknya. Hal ini menjadikan emas pilihan yang menarik bagi investor yang ingin mempertahankan daya beli kekayaannya. 2. Emas adalah salah satu pilihan diversifikasi portofolio investasi. Diversifikasi adalah prinsip utama investasi yang sehat, karena membantu mengurangi risiko dan meredakan volatilitas dalam portofolio Anda. Emas merupakan aset yang memiliki korelasi rendah dengan banyak kelas aset tradisional, seperti saham dan obligasi. Artinya, ketika investasi lain mengalami penurunan, emas dapat bertindak sebagai kekuatan penstabil dan membantu mengimbangi kerugian.